Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Nah, pada hari ini kan kita kan mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak? Kita belajar apa hari ini? Tahu. Apa, Reni? Bercerita rakyat. Iya, betul. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu ingin kalian menonton video terlebih dahulu. Ini
Putri Mas, Timun Mas, bawang merah dan bawang putih. Iya, betul. Itu merupakan contoh dari cerita rakyat. Sudah paham sampai di sini? Sebelum kita lanjut ke tugas. Paham, Ibu. Baik. Nah, Ibu akan memberi kalian tugas. Kalian kerjakan ya. Ini aja. Baik, sudah ada yang selesai? Sudah, Ibu. Ya, boleh Reni maju ke depan. Baik, Ibu. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, tugasnya adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu asal usul dari burung ruai. Nah, pertanyaannya, siapa tokoh utama yang rajin dan baik hati dalam cerita rakyat tersebut? Si putri bungsu. Nah, bagaimana perilaku keenam kakak terhadap adik bungsunya? Jahat, keenam kakaknya itu tidak baik hati. Mengapa putri bungsu berubah menjadi seekor kuda indah? Karena keenam kakaknya merencanakan niat jahatnya. Ya, boleh. Di mana putri bungsu ditinggalkan sendirian oleh kakak-kakaknya di hutan. Kapan keenam kakak-kakaknya mulai menyesal? Ketika sang raja mengetahui perbuatan keenam putrinya tersebut. Ya, terima kasih Reni. Sama-sama, Boleh Ibu. tepuk tangan. Nah, jadi Ibu sampaikan sedikit amanat dari cerita asal usul burung ruai tersebut. Nah, amanat dari cerita tersebut itu kita tidak boleh memiliki sifat iri hati dan dengki, termasuk kepada saudara sendiri yang itu tidak diperbolehkan, karena itu dapat menyebabkan mendorong seseorang melakukan perbuatan jahat yang akhirnya merugikan diri sendiri. Nah, setelah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, boleh ada yang mau menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Saya, Ibu. Ya, boleh Reni. Nah, jadi cerita rakyat ini adalah cerita hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, pada awalnya cerita rakyat ini disampaikan secara lisan, Ibu. Tetapi sekarang cerita rakyat ini sudah disampaikan melalui teknologi. Nah, cerita rakyat ini memiliki fungsi sebagai hiburan sekaligus sarana